Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya bisa ya memperkenalkan nama terlebih dahulu? Bisa. Perkenalkan, nama saya M. Nur Rahman, asal dari Bandar Lampung. Kebetulan di sini saya tinggal di rumah bersama orang tua dan istilahnya tidak ngekos gitu. Baik, sebelumnya di sini saya akan perkenalan juga ya. Perkenalkan, nama Ibu Dinda Mardiana Suci, bisa dipanggil Ibu Dinda. Jadi di sini Rohman tidak ngekos ya, Tidak. melainkan tinggal di rumah sendiri. Iya, bersama orang tua. Bagaimana kabarnya hari ini, Rohman? Ya, alhamdulillah sedikit ceria. Ya begitulah. Ya, ceria, tapi kayak ada Iya, hal yang ada permasalahan di dalam diri. Oke, di sini kan kita akan melakukan sesi konseling ya. Tapi sebelumnya Rohman ini udah paham belum sih mengenai sesi konseling itu apa? Belum sih, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya mengenai sesi konseling tersebut. Jadi, sesi konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya, contohnya dari Ibu kepada Rohman untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang Rohman alami gitu. Nah, di sesi konseling juga ada beberapa asas ya, 3 asas yang wajib kita ketahui. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang dimana Rohman jangan khawatir, jangan cemas akan permasalahan yang Rohman hadapi ini terbuka sampai kemana-mana, tapi sifatnya rahasia di dalamnya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi di asas kesukarelaan ini Rohman datang kepada ibu ini tanpa paksaan, melainkan dengan lubuk hati yang dalam, dengan niat untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan kita pada sesi konseling ini. Nah, yang terakhir ini ada asas keterbukaan ya, yang dimana ya tadi itu Rohman jangan merasa sungkan untuk menceritakan hal-hal yang mengganjal di hati Rohman. Nah, di dalam sesi konseling juga terdapat waktu ya, waktu konselingnya itu mulai dari 30 sampai 45 menit. Nah, apakah cukup dalam waktu seperti itu? Saya kira cukup. Dan apakah Rohman sudah paham mengenai sesi konseling tersebut? Mungkin sudah mulai paham. Oke, jadi tujuan Rohman datang ke ibu ini kenapa nih tadi? Iya, jadi pastinya saya juga datang ke sini ada maksud dan tujuan ya, Bu ya. Iya, jadi ini langsung saja atau bagaimana, Bu? Boleh diceritakan secara perlahan-lahan aja. Oke. Ya, jadi saya bisa ya, Bu ya, menceritakan. Jadi saya itu mempunyai masalah, yaitu judulnya dengan waktu. Oke, jadi permasalahannya Rohman ini mengenai waktu gitu. Iya. Waktu yang bagaimana nih? Ya, jadi waktu yang saya itu bingung untuk mengaturnya. Oke, sulit mengatur waktunya. Kenapa Rohman bisa beranggapan terhadap sulit mengatur waktunya? Emang ada kendala apa di dalam waktu Rohman sehari-hari? Iya, jadi kendalanya itu mungkin dari diri sayanya sendiri ya, Bu ya, yang terlalu ceroboh untuk menggunakan waktu itu, atau yang terlalu bersantai-santai terhadap waktu, atau bagaimana gitu, Bu. Memang waktunya Rohman ini yang beranggapan Rohman tuh santai terhadap waktu, ceroboh menggunakan waktu. Nah, ceroboh dalam hal apa dan santai dalam hal apa sehingga kayak membuat sia-sia waktu Rohman tersebut? Iya, semisalnya ya seperti saya ingin berangkat kuliah gitu, Bu. Jadi saya itu misalnya nih masuk kan jam 9.30. Dan saya itu seringnya kebiasaan yang saya lakukan, jadi saya itu mendadak untuk menyiapkan untuk berangkat ke kuliah. Jadi yang seharusnya saya itu dari jam 8.30 atau jam 9 itu udah siap untuk berangkat, udah untuk mempersiapkan gitu ya. Jadi ketika saya terkadang itu jam 9 itu saya belum siap-siap, belum apa-apa, masih nantilah begitu, Bu.
Jadi di sini Rohman itu sering menunda-menunda waktu ya. Dari padahal kalau misalkan Rohman tidak menunda waktu, bisa nih waktu luangnya dimasuki sama kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan gitu, dilaksanakan gitu ya. Iya. Jadi ya yang apa yang saya ceritakan tadi Bu ya, itu contoh kecilnya ya gitu. Ada lagi contoh yang lain-lainnya gitu. Dari kamu yang sering menunda-menunda waktu ini, kamu merasakan nggak sih akan berdampak apa seperti kepada kamu? Ya sangat merasakan. Saya menunda-menunda waktu itu, saya terkadang dikucilkan dengan teman kelas saya. Karena apa? Faktornya saya menunda-nunda itu, karena saya masuk kelas telat. Jadinya sampai saya di kelas, bahasanya kita itu lu telat terus, tiap hari kerjanya telat gitu. Ya saya merasa dikucilkan di situ sama teman-teman di kelas gitu. Di sisi lain dari dikucilkan ada lagi? Ya di sisi lain saya juga pas saya masuk kelas, kadang sudah ada dosennya, saya juga kan ada tuh di dalam kelas itu ada kontrak kuliah. Di kontrak kuliah itu kalau sudah lebih 15 menit hitungannya sudah alfa. Nah jadi saya boleh masuk kelas sama dosen, tetapi saya dialfakan itu Bu. Dikatakan hadir tapi tidak di absen gitu ya, Iya. artinya dianggap tidak hadir. Benar. Oke, Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu aja. Iya. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini ya, suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan hal yang baru itu seperti weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat yang ada di pikiran kita gitu kan. Coba nih kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat untuk mengubah pola waktu kamu dalam kejenuhan tersebut. Iya, jadi ada suatu hal mungkin yang bisa saya andai-andai biar saya bisa mengubah pola waktu saya itu dengan ya saya beranggapan kalau saya bisa mengubah atau mengatur waktu saya, semoga saya tidak dikucilkan lagi dengan teman-teman saya. Iya, jadi di sisi lain saya juga akan mengatur ulang jadwal belajar saya, jadwal pemberangkatan kuliah saya dengan baik dan merencanakan jalan-jalan di hari weekend bersama teman-teman, bisa bersama keluarga dan mendengarkan musik di saat saya ketika mulai bosan di saat belajar untuk mengembalikan mood belajar saya. Oke, bagus ya. Kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat sih untuk dilakukan gitu kan. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Insya Allah saya akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Iya, Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah mahasiswa yang berprestasi. Jadi kamu tentu tahu mana yang akan dilakukan dengan baik dan mana yang akan ditinggalkan yang tidak baik. Ibu juga senang karena kamu juga sudah mulai memahami ya dan menemukan titik terang terhadap permasalahan yang sedang kamu alami. Oke, dari pembicaraan kita tadi ya, bagaimana perasaan Rohman sekarang? Iya, saya juga merasa sangat senang gitu ya Bu ya, dan merasa lebih lega gitu kan untuk menjalankan atau mengatur waktu untuk kedepannya gitu. Jadi saya akan memulainya dengan mengatur waktu atau mengatur ulang jadwal belajar, jadwal berangkat kuliah, dan untuk meluangkan waktu jalan-jalan bersama teman atau bersama keluarga di saat waktu libur agar tidak bosan menjalani kegiatan sehari-hari. Dan di saat saya hilang moodnya untuk belajar, saya akan mendengarkan musik-musik yang untuk meningkatkan rasa ingin belajar saya kembali gitu.
Baik, Ibu sangat antusias dan sangat senang mendengar perubahan Rohman yang sekarang ini. Memang tidak bisa kita lakukan spontan gitu ya, Iya. tapi kita harus melalui step by step Iya. gitu. Ya namanya juga seseorang yang berubah itu nggak ada yang namanya instan, Iya. tapi melalui beberapa cara untuk menggapainya gitu. Iya. Baik Bu. Oke, berhubung waktu kita sudah habis ya, kita akhiri ya sesi ini. Iya. Karena kan Rohman sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, atau ingin ada yang ditanyakan? Tidak Bu, udah cukup. Iya. Nah, jadi kita akhiri saja ya. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh nih menjalankan rencana yang telah kamu buat. Kalau begitu, sesi konseling ini kita tutup saja ya. Bagaimana? Iya, baik Bu. Oke, mungkin dari Ibu sekian. Ibu ucapkan terima kasih karena Rohman sudah mempercayakan Ibu sebagai konselornya Rohman. Lain waktu Rohman bisa, kalau ada hal apapun, kembali kepada Ibu untuk menceritakannya kembali. Oke, dari Ibu cukupkan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya.